Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikolinguistik, elemen dari psikolinguistik, dan terakhir tipe dari psikolinguistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikolinguistik. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu penggabungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari tentang faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan juga memahami bahasa. Psikolinguistik juga merupakan suatu ilmu yang mencoba menguraikan proses dari psikologis yang terjadi apabila seseorang mengucapkan kalimat-kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana cara pemerolehannya oleh manusia. Psikolinguistik di sini juga berkaitan dengan kemampuan kognitif dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi gramatikal bahasa. Hal ini juga berkaitan dengan persepsi konstruksi oleh pendengarnya. Di sini ada subdisiplin dari psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik teoritis, di mana teori bahasa yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam menggunakan bahasa, yaitu fonologis, wancana sintaksis diksi, dan susunan intonasi. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, di mana suatu proses pemerolehan dari bahasa. Yang ketiga, psikolinguistik sosial, di mana aspek sosial bahasa, bahwa bahasa adalah untaian pemikiran dan wawasan. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Di dalam aspek pendidikan formal, peran bahasa dalam pengajaran membaca, kemahiran bahasa. Yang kelima, neuropsikolinguistik, hubungan antara bahasa dan otak, apa yang terjadi pada input bahasa dan bagaimana output diprogram dan dibentuk di dalam otak. Kemudian, psikolinguistik eksperimental, di mana ini suatu tindakan dan akibat dari penggunaan suatu bahasa. Kemudian, yang terakhir, psikolinguistik terapan, penerapan semua subbidang di atas ke dalam mata pelajaran lain. Kemudian, ruang lingkup psikolinguistik mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa. Bagaimana orang belajar bahasa. Kemudian yang kedua, produksi bahasa. Bagaimana orang itu menghasilkan bahasa yang dia cerna. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pemahaman bahasa. Bagaimana orang memahami lisan dan tulisan yang orang lain sampaikan dan bagaimana mereka memahami suatu bahasa tersebut. Pengertian elemen psikolinguistik. Psikolinguistik mengeksploitasi hubungan antara pikiran manusia dan bahasa, terutama berkaitan dengan mekanisme di mana bahasa diproses dan dipresentasikan dengan otak. Menurut John Field dalam kurung 2003.2, penelitian psikolinguistik ini jatuh ke dalam 6 bidang elemen utama. Yang pertama, ada pemrosesan bahasa, di mana pemrosesan bahasa bagaimana cara manusia menggunakan kata-kata untuk mengkomunikasikan ide perasaan, bagaimana komunikasi tersebut dapat dipahami. Ada 4 hal yang mempengaruhi proses bahasa, antara lain mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Penyimpanan dan akses bahasa adalah mempelajari bagaimana bahasa itu disimpan di otak, bagaimana mengaksesnya saat kita membutuhkannya. Beberapa informasi yang disimpan dalam tempo yang merupakan memori jangka pendek, yaitu STM, dan beberapa informasi yang disimpan dalam jangka jarak panjang, yaitu LTM,
secara permanen. Dalam studi psikolinguistik, ada 3 bidang bagaimana kita mengungkapkannya kosakata tersebut. Yang pertama, entry leksikal, adalah informasi apa yang perlu kita ingat tentang item tersebut. Yang kedua, penyimpanan leksikal. Bagaimana item leksikal disimpan dalam hubungannya satu sama lain. Kemudian yang ketiga, akses leksikal, di mana proses yang memungkinkan kita untuk mengambil item leksikal saat kita membutuhkannya. 3. Teori pemahaman, di mana teori pemahaman ini adalah kemampuan untuk memahami unsur-unsur yang berada dalam bahasa. Dan dalam tulisan menurut Clark and Clark 1977 dapat dibahas menjadi 2 bagian utama, yaitu persepsi bahasa dan pemahaman bahasa. Yang keempat, bahasa dan otak. Bagaimana bahasa dan otak memiliki hubungan, dan ini adalah area di dalam otak, yaitu area dalam otak pertama Broca area, di mana bagaimana bahasa itu akan diproduksi. Kemudian next area, tempat untuk memproses pemahaman suatu bahasa. Dan yang ketiga, motor konteks, ya, di mana otot mengontrol bagaimana respon seseorang terhadap informasi yang akan disampaikan. Yang kelima, akuisisi bahasa pertama, di mana proses seseorang belajar bahasa dari lahir atau sebelum lahir seseorang memiliki bahasa lebih dari satu. Contohnya anak Indonesia yang tumbuh di lingkungan Indonesia, dia banyak menguasai bahasa Indonesia dengan mudah. Yang terakhir, keenam, bahasa dalam keadaan luar biasa. Bagaimana kognisi akan mempengaruhi pemerolehan bahasa seseorang. Yang ketiga, tipe psikolinguistik, yaitu ada pemahaman bahasa dan juga produksi bahasa. Pemahaman bahasa adalah kemampuan memahami perbedaan elemen dari bahasa tertulis dan juga tersirat. Cabang dari pemahaman dibagi menjadi 2, yaitu persepsi dan pemahaman, di mana bahasa tanpa adanya tindakan dan pemahaman bahasa yang disertai dengan tindakan. Pemahaman bahasa berhubungan dengan kosakata. Kosakata merupakan salah satu aspek yang berperan sangat penting dalam pemahaman bahasa, karena apabila seseorang kaya akan kosakata, maka akan sangat mudah dalam memahami bahasa. Kemudian pemrosesan bahasa, di mana pemrosesan bahasa ini adalah deskripsi instrumen, bahan, dan juga prosedur di dalam mentalitas manusia untuk menghasilkan dan mengerti bahasa, bagaimana orang menggunakan pengetahuan bahasa mereka dan memahami apa yang mereka dengar, dan bagaimana orang menghasilkan pesan yang dapat dipahami orang lain, dan bagaimana bahasa ini dipresentasikan di dalam pikiran. Kemudian, dalam pemahaman bahasa, ada 3 jenis pengenalan, antara lain pengenalan kata yang diucapkan, bagaimana representasi leksikal diakses dari pola fonologis dalam berbicara. Yang kedua, printed word recognition, bagaimana seseorang itu memutuskan apakah kalimat yang seseorang yang memutuskan apabila menunjukkan bahasa pentingnya dalam lisan. Kemudian, the mental lexicon berisi tentang informasi suatu kata seperti pengucapan, artinya, dan ciri sintaksisnya. Menyimpan kata-kata sambil memberikan informasi yang berhubungan dengan kata yang akan diucapkan. Contohnya, mawar berhubungan dengan kecantikan, harum. Berarti hubungannya bunga mawar ini menggambarkan kecantikan dan juga mawar ini harum. Nah, dikatakan
berhubungan. Kemudian masalah pemahaman bahasa. Yang pertama, fenomena umum untuk pemahaman membaca dan mendengarkan. Di mana mungkin di sini sulit untuk mengidentifikasi frasa dan cara di mana mereka berhubungan. Yang kedua, fenomena khusus untuk pemahaman bahasa lisan, di mana memori sensorik pendengaran dapat menyimpan informasi hingga beberapa detik, sehingga bahasa yang didengar sebenarnya dapat bertahan lebih lama daripada bahasa yang dibaca. Kemudian yang ketiga, fenomena khusus untuk pemahaman bahasa tulis. Bahasa tertulis membawa beberapa informasi yang tidak tersedia dalam sinyal pendengaran. Kemudian yang keempat, gestur pada pemahaman suatu bahasa membantu orang untuk memahami topik yang dibicarakan melalui gerakan tubuh yang digunakan, di mana di sini untuk membantu mengungkapkan makna suatu gagasan. Kemudian pemahaman produksi suatu bahasa. Nah, bagaimana sih seseorang menghasilkan suatu kata-kata tunggal dan beralih ke produksi? Ada 3 kalimat atau 3 step utama dalam memproduksi bahasa. Yang pertama, conceptualization, kemudian perumusan, dan artikulasi. Kemudian 3 cara dalam memproduksi bahasa. Yang pertama, akses satu kata memilih kata fiber atau merangkai kata-kata. Kemudian generation of sentence, di mana dalam ini membentuk sebuah kalimat. Kemudian written language production atau menulis atau memproduksi bahasa, di mana di sini menulis menghasilkan dari step membuat sebuah kata yang menyusun sebuah kalimat. Yang keempat adalah tipe psikolinguistik dari akusisi bahasa dan biologis serta neurobiologis. Nah, akusisi bahasa adalah proses penugasan bahasa yang dilakukan oleh anak-anak secara alami, di mana mereka ini mempelajari bahasa ibunya, atau pemerolehan bahasa proses manusia dalam memperoleh kemampuan untuk pemahaman dan dalam pengelolaan suatu kata untuk tujuan berkomunikasi. Pada tahun 1950-an, para psikolog memprakarsai penggabungan antara psikologi dan linguistik. Nah, sehingga melahirkan cabang psikolinguistik, dan teori tersebut ialah menurut aliran behaviorisme, pemerolehan bahasa ialah pemerolehan yang ditentukan oleh lingkungan alam. Kemudian, secara nativisme menganggap bahwa pengaruh lingkungan bukanlah faktor penting dalam pemerolehan suatu bahasa. Kemudian, secara kognitif, menurut Piaget, bahasa bukanlah sifat alamiah yang terpisah, melainkan salah satu dari beberapa kemampuan yang berasal dari kemampuan kognitif. Kemudian, tipe yang kedua adalah tentang secara biologi. Nah, dalam linguistik adalah studi tentang proses komposisi genetik manusia dari perspektif biologi, sedangkan komposisi genetik ini pada manusia berbeda dengan makhluk lain, sehingga memiliki kemampuan berbicara. Komposisi genetik juga dapat dilihat dari biologi alat bahasa. Kemudian tentang neurobiologis atau neurologis, di mana sebuah studi yang berusaha memahami cara kerja otak
dan gangguan dalam proses aktivitas bahasa. Nah, di dalam neurologis ini ada 3, yaitu otak manusia memiliki peran yang sangat penting atau yang paling utama dalam memperoleh bahasa, memahami bahasa, dan menggunakan bahasa. Kemudian otak perempuan. Otak perempuan ini memiliki belahan otak kiri yang lebih tebal, sehingga terjadi perbedaan kemampuan berbicara antara perempuan dan laki-laki. Kemudian bahasa isyarat yang dihasilkan dengan menggunakan jari atau tangan dengan membuat gerakan tubuh untuk mengekspresikan bahasa. Kemudian macam-macam gangguan berbicara. Ada yang pertama, gangguan pendengaran, kelainan sentral, kemudian autisme, dan yang terakhir ada derivasi lingkungan. Kemudian gangguan bahasa. Jadi, pemrosesan bahasa atau pemerolehan bahasa ini adalah suatu proses penugasan bahasa oleh anak dari ujaran suatu kata sederhana menjadi suatu kombinasi kata yang terjadi secara alami dan spontan dalam situasi informal, serta berkenaan dengan bahasa pertama. Kemudian, secara biologi dalam linguistik membahas tentang bahasa dari sudut pandang. Kemudian, neurologis dalam linguistik yang membahas cara kerja otak dalam aktivitas bahasa.